Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Heski Pranata Kaban, NIM 170384202042. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang pembahasan artikel saya, mana yang berjudul tentang analisis minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 yang diampu oleh Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Ijati SPD MSI. Adapun bahasan-bahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam bukunya Sudirman 1990, ia mengatakan minat akan terlihat dengan baik jika mereka bisa menemukan objek yang disukai dan tepat sasaran serta berkaitan langsung dengan keinginan tersebut. Dan Bimo Walginto mengatakan, minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu yang disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih jauh lagi apa yang mereka dapat dan mereka pelajari. Nah, pada masa sekarang kita tahu bahwa kita telah dilanda masalah, yaitu masalah corona atau COVID-19. Nah, hal ini membuat kita melakukan pandemi atau semuanya dilakukan dari rumah. Dimana kita pandemi ini sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang sangat luas. Nah, hal inilah yang membuat perlu dilihat bagaimana minat siswa selama masa pandemi COVID-19 ini, apakah masih tinggi atau sedang atau rendah pada hal ini, maka akan dilakukan analisis dari hal ini. Ada perumusan masalah. Perumusan masalah di sini maksudnya bagaimana minat belajar mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebenarnya minat belajar mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini. Metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian inilah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Suryono 2010. Di mana penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan angket kepada teste, yang mana testenya adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Prodi Pendidikan Matematika yang diwakili dari tiap angkatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian angket, lalu angket akan dianalisis dan diobservasi. Nah, hasil dari pembahasan, karena penelitian ini masih dalam tahap analisis, maka hasil dan pembahasan yang saya bahas yaitu hasil pembahasan sementara. Bisa dikatakan, minat belajar mahasiswa selama pandemi COVID-19 ini adalah mahasiswa tetap berminat selama pandemi COVID-19 ini. Hasil sementara ini akan dipastikan ketika hasil dari analisis angket selesai dianalisis dan diobservasi. Tapi berdasarkan pandangan semata, tentunya kenapa tetap dibilang tinggi, tentunya minat belajar tidak boleh menurun meskipun suatu hal memberikan kita suatu permasalahan dalam pembelajaran kita. Karena kita ini mahasiswa, makanya hasil ini bisa dikatakan pasti hasilnya tetap tinggi. Dan itu juga besar harapan dari penulis dalam penelitian ini. Kesimpulan, minat adalah sesuatu yang akan memberi dorongan, yang akan menumbuhkan suatu rasa agar dapat mencapai suatu tujuan. Minat belajar adalah hal penentu seseorang bisa meraih pembelajaran dengan sangat baik. Biasanya, jika seseorang tertarik dengan suatu pembelajaran, maka tentunya pasti dia akan lebih giat untuk memahami pelajaran tersebut. Berdasarkan hasil dari pembahasan sementara yang telah dibahas tadi, bisa juga disimpulkan bahwa minat belajar mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini tetap tinggi. Hal ini bisa dipastikan ketika melakukan pembelajaran dalam jaringan. Bagaimana antusias dari mahasiswa sendiri
terlihat begitu. Mereka menyampaikan semua aspirasi-aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka butuhkan ketika pembelajaran. Secara garis besar juga, hal ini karena minat tidak boleh berkurang, mengingat tugas kita adalah belajar. Maka dari itu, peneliti memastikan pastinya minat belajar mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih pasti tinggi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk hasil dari pemaparan artikel saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan selamat pagi dan salam jumpa lagi.